Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi pada video pembelajaran komputer akuntansi dengan menggunakan sistem pembukuan Accurate Online. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan dari PT Telesindo Jaya. Pada video sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang bagaimana cara menyiapkan database Accurate Online dari PT Telesindo Jaya. Nah, kali ini saya akan melanjutkan dengan menjelaskan bagaimana cara menginput transaksi PT Telesindo Jaya. Nah, saya sudah menyiapkan database PT Telesindo Jaya yang sudah saya selesaikan. Kemudian saya juga sudah menyiapkan transaksinya. Oke, langsung saja. Sebelum kita mencatat transaksi PT Telesindo Jaya, kita harus mengubah pajak pertambahan nilai terlebih dahulu. Karena PT Telesindo Jaya menggunakan Accurate Online per tahun 2017. Artinya, pajak pertambahan nilainya masih 10%. Oke, caranya klik fitur perusahaan, kemudian pilih pajak. Oke, selanjutnya kita lihat di list pajak yang sudah ada dengan cara klik icon yang berwarna hijau. Oke, di sini ada pajak pertama nilai. Pajak pertama nilai ini prosentasenya 11%. Kita harus ubah menjadi 10%. Klik pajak pertambahan nilai. Selanjutnya kolom prosentase diubah jadi 10. Jika sudah, simpan. Oke, pajaknya sudah otomatis berubah menjadi 10%. Oke, langsung saja di transaksi yang pertama. Bagaimana cara menginputnya? Saya baca terlebih dahulu transaksi yang pertama tanggal 3 Januari 2018. Perusahaan menginput nomor seri faktur pajak perusahaan dengan detail sebagai berikut. Nah, di sini ada dokumen transaksi dengan judul bukti memorial. Isi memonya nomor seri faktur pajak. Artinya, kita diminta untuk menginput nomor seri faktur pajak. Caranya, cari fitur Smart Link Text, kemudian pilih penomoran faktur pajak. Oke, kolom ini diisi dengan nomor 901, 18, 11, 200, 500, sampai dengan 901, 18, 11, 200, 900. Nah, kode ini atau nomor ini diambil dari dokumen transaksi. Oke, jika sudah, klik simpan. Transaksi yang pertama selesai, tabnya boleh di-close. Selanjutnya, transaksi yang kedua. Transaksi 2 tanggalnya 4 Januari 2018. Keterangannya pelanggan umum membeli produk sebagai berikut dan dibayar secara tunai atau menggunakan kas. Berikut dokumen transaksinya ada 2.1 dengan judul faktur penjualan dan 2.1 dengan judul tanda terima pembayaran. Oke, kita proses di dokumen faktur penjualannya terlebih dahulu. Caranya, klik penjualan atau fitur penjualan, kemudian pilih faktur penjualan. Pada tampilan ini, pilih pelanggannya, pelanggan umum. Oke, tanggal transaksinya 4 Januari 2018. Oke, kemudian cari barangnya yaitu iPhone 1 dan Lenovo 2. Tadi pelanggannya pelanggan umum dari sini ya. Kemudian tanggalnya 4 Januari dari sini. Nah, sekarang kita masukin barangnya. Ada iPhone 1 dan Lenovo 2. Oke. Cari di sini iPhone 1. Lanjut Lenovo 2.
Oke, jika sudah dilihat dari subtotal pajaknya atau PPN-nya, kemudian totalnya, apakah sama dengan dokumen transaksi? Totalnya semuanya jadi 16.500.000, berarti sudah sesuai ya. Oke, kalau sudah sesuai, berarti kita lanjut ke dokumen selanjutnya, tanda terima pembayaran. Nah, di sini kita tidak tidak perlu untuk mencari fitur yang ada di sini, tapi bisa lanjut ke proses kemudian pembayaran. Oke, di tampilan ini kolom bank diisi dengan kas sesuai dengan penerimaan menggunakan kas. Tanggalnya 4 Januari 2018. Oke, kemudian hitung nilai pembayarannya diklik. Akan muncul angka 16.500.000. Oke, selanjutnya klik metode bayar. Metode bayarnya dipilih dengan tunai karena pembayaran menggunakan kas. Oke, jika sudah, klik simpan. Transaksi 2 selesai. Tabnya boleh di-close. Selanjutnya, kita lanjut ke transaksi 3. Transaksi 3 tanggal 5 Januari 2018. Keterangannya, pelanggan CV Indah Jaya memesan produk dengan nomor PO strip 009 dan diharapkan dapat diterima oleh CV Indah Jaya pada tanggal 6 Januari 2018. Ada dokumen nomor 3 maksud saya. Oke, judulnya ada pesanan penjualan. Berarti dari Accurate Online ini, klik penjualan, kemudian pilih pesanan penjualan. Oke, di tampilan ini dipesan oleh CV Indah Jaya sesuai dengan bukti transaksi. Tanggalnya bisa dilihat di dokumen transaksi tanggal 5 Januari 2018. Oke, lanjut. Produk yang dipesan CV Indah Jaya itu bisa dilihat di dokumen transaksi ada Samsung 5 dan Oppo 10. Berarti bisa dicari di kolom ini. Oke, seperti biasa, dilihat dari subtotalnya, kemudian PPN-nya, dan totalnya berapa, apakah sudah sesuai dengan dokumen transaksi 85.937.500, kita lihat di dokumen transaksi, sama ya? Oke, jika sudah sesuai, berarti transaksi 3 selesai. Namun di sini saya minta untuk jangan di-save terlebih dahulu. Kenapa? Karena di transaksi 4 ternyata masih berkaitan. Di transaksi 4 tanggal 6 Januari 2018 mengirim sebagian barang ke CV Indah Jaya atas pesanan penjualan tanggal 5 Januari. Namun produk yang dikirim yaitu Oppo sebanyak 10 unit. Sedangkan untuk Samsung akan dikirim tanggal 7 Januari 2018. Dilanjut langsung ke dokumen 4 dengan judul surat jalan. Arti dari dokumen transaksi surat jalan itu biasanya adalah pengiriman barang. Jadi, dari tampilan ini bisa langsung klik proses, kemudian pengiriman. Oke, kemudian tanggalnya kita ubah menjadi 6 Januari 2018. Kemudian pengiriman dengan menggunakan kurir sesuai dengan dokumen transaksi. Diketik manual, kemudian tambahkan sebagai data baru kurir. Ini ya, tanggal 6 Januari dan kurir. Oke, selanjutnya barang yang dikirim hanya Oppo 10 unit. Jadi kita harus menghapus Samsungnya. Klik Samsung.
kemudian cari icon hapus. Akan tersisa OPPO 10 unit. Jika sudah sesuai, disimpan. Oke, transaksi 4 selesai. 3 dan 4 sekaligus selesai. Kemudian kita lanjut di transaksi 5. Transaksi 5 tanggal 7 Januari 2018, perusahaan mengirim sebagian produk yang belum dikirim kepada CV Indah Jaya atas pesanan tanggal 5 Januari 2018. Jadi di sini ada dokumen transaksi surat jalan. Nah, surat jalan ini artinya pengiriman barang. Nah, barang yang dikirim adalah Samsung tadi sisanya dari pesanan tanggal 5 Januari. Oke, langsung saja masih di tampilan pengiriman pesanan ya. Oke, di sini kirim ke CV Indah Jaya. Tanggalnya 7 Januari 2018 sesuai dengan soal. Kemudian pengiriman menggunakan kurir. Oke, kemudian barang yang dikirim adalah Samsung yang sudah kita input pada pesanan tanggal 5. Jadi, di sini untuk mengambil Samsungnya jangan menggunakan fitur cari barang dan jasa, tapi dengan menggunakan ambil kemudian dari pesanan. Kemudian cari di sini cari atau pilih pesanan dengan klik icon pencarian, kemudian checklist atau pilih bukti transaksi ini. Selanjutnya, klik lanjut. Oke, Samsung 5 unit sudah ada di sini. Oke, langsung saja. Jika sudah, kita lihat di soalnya lagi. Berarti dokumen transaksi 5 selesai. Jangan langsung disimpan. Kenapa? Karena di transaksi 6 masih berkaitan dengan CV Indah Jaya. Transaksi 6 tanggal 11 Januari 2018. Keterangannya, mengirim tagihan atas pengiriman barang tanggal 6 dan 7 Januari ke CV Indah Jaya dengan syarat pembayaran 60. Oke, net 60 maksudnya. Oke, di sini judulnya adalah faktur penjualan, tapi faktur dari Oppo dan Samsung yang sudah terkirim tadi. Jadi, dari tampilan ini langsung klik faktur. Oke, selanjutnya di tampilan faktur penjualan, ubah tanggalnya menjadi tanggal 8 Januari 2018. Oke, jika sudah, kita lihat di produknya. Produk yang sudah ada itu hanya Samsung sebanyak 5 unit. Sedangkan di dokumen transaksi itu masih ada Oppo sebanyak 10 unit. Nah, cara menambahkannya dengan cara klik ambil, kemudian dari pengiriman. Kemudian cari di sini dokumen yang belum terchecklist. Kemudian lanjutkan. Oppo dan Samsungnya sudah ada di sini. Selanjutnya, pastikan subtotal dan PPN serta totalnya itu sudah sesuai dengan dokumen transaksi. Semuanya jadi 85.937.500. Oke, jika sudah sesuai berarti transaksi 6 selesai. Transaksi 6 boleh langsung disimpan. Maksudnya dari faktur penjualan ini boleh langsung disimpan. Oke. Close semua dari tab yang faktur penjualan, pengiriman pesanan, kemudian pesanan penjualan. Oke, selanjutnya dilanjut ke transaksi 7. Transaksi 7 tanggal 9 Januari 2018. Pelanggan CV Murah Makmur memesan produk dengan nomor POMM 117 dan diharapkan dapat diterima CV Murah Makmur tanggal 10 Januari 2018. Atas pesanan ini, CV Murah Makmur melakukan pelunasan di awal atau memberikan uang muka sebanyak 10 juta termasuk PPN. Penerimaan dari uang muka ini dimasukkan ke dalam akun bank. Di transaksi 7 ada dokumen transaksi 7.1 dengan judul pesanan penjualan. Kemudian ada dokumen transaksi 7.2
dengan judul uang muka penjualan. Selanjutnya ada dokumen transaksi 7.3 dengan judul tanda terima pembayaran. Langsung saja kita proses dokumen transaksi yang pertama, pesanan penjualan. Masuk ke fitur penjualan, kemudian pesanan penjualan. Oke, di sini pilih pelanggannya, yaitu Murah Makmur. Kemudian tanggalnya, tanggal 9 Januari 2018. Oke, kemudian cari barangnya di sini. Karena sebelumnya belum ada transaksi dari CV Murah Makmur. iPhone 10, iPhone 10, kemudian Lenovo 10, kemudian Oppo 10, dan Samsungnya 10. Oke, jika sudah sesuai, kita lihat di subtotalnya, kemudian PPN dan totalnya. Apakah sudah sesuai dengan dokumen transaksi? 212.500 dengan total semuanya 233.750. Oke, sama ya. Oke, jika sudah sesuai, jangan langsung disimpan karena masih ada dokumen transaksi 7.2. Dilanjut dengan dokumen transaksi 7.2, judulnya uang muka penjualan. Jadi, fokus ke dua icon ini antara ambil dan proses. Kalau misalkan uang muka berarti masuk ke proses, kemudian uang muka. Oke, selanjutnya tanggalnya diubah sesuai dengan dokumen dokumen transaksi tanggal 9 Januari 2018. Selanjutnya, pada kolom uang muka yang ada bintang warna merahnya diubah jadi 10 juta karena perusahaan ini memberikan uang muka sebanyak 10 juta. Kemudian pastikan pajaknya, kolom kena pajak dan total termasuk pajak sudah terchecklist semua. Oke, jika sudah, lihat di subtotal, PPN, dan totalnya. Jika sesuai dengan dokumen transaksi, berarti sudah benar. Tapi jangan disimpan. Kita lanjut ke dokumen transaksi 7.3, tanda terima pembayaran. Jadi, selanjutnya ada proses pembayaran. Berarti klik proses, kemudian pembayaran. Oke, dilihat di soal pembayarannya itu penerimaannya menggunakan bank dan tanggalnya 9 Januari 2018. Oke, berarti di tampilan ini pilih kolom banknya diisi dengan bank, kemudian tanggalnya 9 Januari 2018, kemudian refresh atau klik hitung nilai pembayaran hingga muncul angka 10 juta. Oke, jika sudah, klik metode bayarnya dengan menggunakan transfer bank. Oke, jika sudah, langsung disimpan. Oke, transaksi 7 selesai. Lanjut ke transaksi 8. Transaksi 8 tanggal 10 Januari 2018. Mengirim pesanan kepada CV Murah Makmur atas pesanan penjualan tanggal 9 Januari 2018. Dokumen transaksinya ada berjudul surat jalan. Jadi, di transaksi 8 ini, kita akan memproses pengiriman pesanan yang sudah diinput tadi di pesanan penjualan. Jadi, masuk ke penjualan, kemudian pengiriman pesanan. Kemudian pilih pelanggannya CV Murah Makmur.
Oke, tanggalnya dilihat di soal 10 Januari 2018. Oke, kemudian pengiriman dengan menggunakan kurir. Oke, selanjutnya untuk menambahkan produknya jangan menggunakan icon ini, tapi gunakan icon ambil dari pesanan. Cari dokumen transaksinya, tanggal 9 Januari 2018. Oke, selanjutnya akan muncul produknya, klik lanjut. Nah, di sini muncul semua produknya. Jika sudah, kita lihat di dokumen transaksi selanjutnya, apakah masih berkaitan sama CV Murah Makmur? Oke, masih ya. Jadi di transaksi 9 ini, dilanjut langsung, pertanggal 11 Januari 2018 mengirim faktur penjualan ke CV Murah Makmur atas pengiriman barang tanggal 10 Januari. Jadi, yang tadi barangnya udah dikirim, selanjutnya kita bakal mencetak fakturnya. Jadi, dari tampilan ini, langsung klik faktur. Oke, di tampilan faktur penjualan, ubah tanggalnya jadi tanggal 11 Januari 2018. Oke, selanjutnya dilihat di subtotalnya uang muka, PPN, dan total. Dilihat apakah sudah sesuai dengan soal. Udah ya, jadi semuanya totalnya 233.750. Oke, sudah sesuai, PPN-nya juga sama, subtotalnya juga sudah sama, uang muka juga sudah sama, berarti klik simpan. Oke, selanjutnya di transaksi 10. Kita lanjut transaksi 10, itu bukan CV Murah Makmur lagi. Jadi di transaksi 10, tanggalnya 12 Januari 2018, pelanggan PT Sentosa memesan produk Oppo sebanyak 20 unit dengan nomor PO Sentosa 996 dan diharapkan dapat diterima PT Sentosa pada tanggal 13 Januari 2018. Dokumen transaksinya hanya ada satu, yaitu dokumen transaksi yang ke-10. Judulnya pesanan penjualan. Jadi dari tampilan ini, kemudian kita klik fitur penjualan, masuk ke pesanan penjualan. Oke, dipesan oleh PT Sentosa, tanggalnya 12 Januari 2018. Oke, kemudian cari produknya di sini karena sebelumnya tidak ada pencatatan dari PT Sentosa. Jadi ini pencatatan yang pertama. Oke, pilih produknya Oppo sebanyak 20 unit. Kayak dilihat dari subtotalnya 100 juta, kemudian PPN-nya 10, totalnya jadi 110 juta. Jika sudah sesuai dengan dokumen transaksi, berarti langsung disimpan.